Haji Muhammad Soeharto, prajurit, presiden, dan sang arsitek Golkar. Dalam sejarah Indonesia modern, ada satu tokoh yang namanya melekat kuat, dipuji sekaligus diperdebatkan. Dari seorang anak desa di Yogyakarta, ia menjelma menjadi presiden paling lama dalam sejarah Indonesia. Inilah perjalanan hidup Haji Muhammad Soeharto dari prajurit sederhana, pemimpin Orde Baru hingga dianugerahi gelar pahlawan nasional. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Masa kecilnya penuh kesederhanaan. Ia kemudian bergabung dalam organisasi militer bentukan Jepang, Peta, dan setelah kemerdekaan masuk menjadi TNI serta memimpin berbagai operasi mempertahankan Indonesia. Disiplin, kecermatan, dan insting militernya membuat ia memiliki karir yang melesat cepat. Tahun 1965 menjadi titik balik sejarah ketika situasi kacau akibat peristiwa G30S PKI. Soeharto sebagai Panglima Kostrad mengambil alih komando dan menumpas gerakan tersebut. Keberhasilan ini membuatnya menjadi figur kunci dalam mengembalikan stabilitas negara. Setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret, Soeharto secara bertahap memegang kendali pemerintahan. Pada 12 Maret 1967, ia diangkat sebagai pejabat presiden dan setahun berselang dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Orde Baru resmi dimulai. Bagi Golkar, peran Haji Muhammad Soeharto sangatlah penting. Ia membangun mesin politik Orde Baru. Kiprah Soeharto identik dengan eksistensi Partai Golongan Karya. Golkar bukan partai politik dalam pengertian klasik, tetapi kekuatan politik yang dibangun untuk memastikan stabilitas pemerintahan Orde Baru. Di bawah Soeharto, Golkar dibangun sebagai wadah besar non-ideologis yang merangkul pegawai negeri, profesional, kelompok fungsional, dan berbagai organisasi masyarakat. Golkar juga menjadi mesin politik yang mengutamakan pembangunan, stabilitas, dan administrasi pemerintahan. Di masa Presiden Soeharto, Golkar memenangkan 6 pemilu berturut-turut, mulai dari 1971 hingga 1997. Dominasi tersebut membuat Soeharto terpilih kembali sebagai presiden berulang kali. Dengan Golkar sebagai tulang punggung politik, Soeharto menciptakan suasana pemerintahan yang stabil, suatu kondisi yang menurutnya penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Golkar bukan hanya partai pendukung, tetapi arsitektur politik Orde Baru yang menopang seluruh arah kebijakan negara. Selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto mencetak berbagai pencapaian besar. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7% selama 2 dekade awal Orde Baru. Kemudian penerapan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Indonesia juga meraih swasembada beras di tahun 1984 dan menerima penghargaan dari lembaga dunia FAO. Selain itu, pembangunan jalan raya, waduk, irigasi, sekolah, puskesmas, dan listrik desa secara masif. Tak ketinggalan juga program Inpres Desa Tertinggal atau IDT untuk mengatasi kemiskinan. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, terdapat SD Inpres yang hadir di berbagai wilayah terpencil. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dibangun dalam skala besar. Dalam hal diplomasi dan stabilitas politik, Indonesia kembali menjadi aktor penting di ASEAN, menjadi tuan rumah KTT non-blok pada tahun 1992. Selain itu, mampu menjaga stabilitas setelah masa politik yang penuh gejolak pada era 1960-an. Dalam bidang teknologi dan industri, pada masa pemerintahan HM Soeharto,
lahirlah industri strategis seperti IPTN, PT PAL, dan Pindad. Selain itu, keberhasilan uji terbang pesawat Nurtanio N250 pada 1995. Tahun 1997 hingga 1998, krisis moneter melanda Asia dan mengguncang Indonesia. Harga melambung, kerusuhan pun terjadi dan tuntutan reformasi bermunculan. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia menutup era panjang Orde Baru. Ia memilih mundur demi keutuhan bangsa dan negara. Setelah lengser, Soeharto hidup tenang bersama keluarga dan pada 27 Januari 2008 ia wafat pada usia 86 tahun dan dimakamkan di Istana Giribangun, Solo. Pada 2025, pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto memberi Soeharto gelar pahlawan nasional atas jasanya dalam menjaga keutuhan NKRI, melakukan pembangunan nasional berskala besar, serta menjadi tokoh yang membentuk arah sejarah modern Indonesia. Haji Muhammad Soeharto bukan hanya sekedar presiden kedua Indonesia. Ia adalah arsitek pembangunan, figur militer, pemimpin politik, dan tokoh yang membesarkan Golkar hingga menjadi kekuatan dominan selama puluhan tahun. Soeharto meninggalkan warisan panjang, di antaranya swasembada beras, sekolah untuk rakyat, puskesmas, stabilitas, pembangunan infrastruktur hingga industri strategis. Ia bukan sosok tanpa celah, ia bukan pemimpin tanpa kritik, namun sejarah telah mencatat bahwa di tangannya Indonesia melangkah dari negara yang rapuh menjadi bangsa yang berdiri lebih kokoh. Prestasi Soeharto bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bagian dari fondasi Indonesia hari ini.